Nah, ini Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Ya, Sebenarnya dari semuanya nih Mas, saya lihat nih Mas kan orangnya sangat-sangat apa ya Mas, sangat-sangat mau belajar gitu. Maksudnya ya emang kita kita ini adalah pembelajar sejati gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu. Nah, gimana sih Mas, cara untuk menjadi orang yang open minded gitu, grow mindset gitu? wih mantap. Oke, jadi untuk adik-adik semua, aku coba kasih konteks dulu. Jadi sebenarnya apa sih open mind? Apa sih sebenarnya growth mindset? Intinya open mind itu adalah satu bentuk pemikiran di mana adik-adik terbuka akan berbagai hal, gitu. Hal yang baik, adik-adik terbuka, hal yang buruk pun adik-adik terbuka. Jadi kita bisa mengambil sesuatu dari sesuatu yang itu bahkan positif, itu bahkan negatif. Dan growth mindset adalah mindset di mana adik-adik berpikir jangka panjang ke depan. Mikirnya nggak ke belakang terus misalkan, wah adik-adik punya masa lalu gagal misalkan. Dipikirin terus nggak kayak gitu. Gitu. Jadi mindsetnya ke depan, oke aku ke depan bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Nah, ada 3 ciri-ciri orang itu disebut dengan open minded. Gitu. Ciri-ciri yang pertama, kalau dia dipuji, dia nggak terbang. Kalau dia dicaci, dia nggak tumbang. Dalam artian, kalau dia dipuji, ya sewajarnya aja gitu. Bilang makasih, jangan merasa kita over, jangan merasa kita wah kita lebih baik dari orang lain. Itu namanya sombong kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Oke, dipuji nggak masalah. Tapi kalau kita dicaci, ya udah biarin aja gitu. Kalau kita caci, kita misalkan jelek, kita dibilang bodoh gitu, yang nggak masalah gitu. Jadi jangan sampai dibawa personal, dibawa sakit hati kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa berlebihan, ya udah tinggal laporin gitu. Nggak usah adik-adik balas dengan fisik, nggak usah berantem karena itu akan membuat orang lain merasa mereka berhasil gitu, apa namanya, ngecaci adik-adik gitu kan. Biasanya gitu kan, ujungnya dicaci berantem, orang yang caci wah berhasil nih aku gitu karena dia marah. Itu yang pertama, kalau dia dipuji dia nggak terbang, kalau dicaci dia nggak tumbang, biasa aja. Yang kedua, melihat semua sisi, melihat segala sesuatu itu dari dua sisi. Pertama positif negatif. Misalkan gini, adik-adik nilai ulangan matematikanya jelek, nilainya 40 misalkan. Wah, itu sisi negatifnya apa? Oh, berarti adik-adik kurang rajin belajarnya. Gitu. Adik-adik misalkan saat itu lagi kurang fit karena kondisi kesehatan lagi kurang baik. Itu sisi negatifnya pasti. Tapi adik-adik juga perlu bisa melihat dari satu sisi sudut pandang yang berbeda, sisi positifnya. Gitu. Sisi positifnya adalah nggak apa-apa adik-adik di bawah, tapi mungkin besok adik-adik bisa yang paling atas. Kenapa? Karena adik-adik bisa belajar di situ. Dibandingkan dengan teman-teman adik-adik yang nilainya 100, tapi dia terlena. Oh, aku udah 100, berarti aku udah sempurna. Gitu. Jadi bisa melihat dari sisi positifnya. Terus yang ketiga, gitu. Sisi positif negatif itu pun bisa adik-adik misalkan ya, oh nilaiku 40. Berarti kok aku bisa kurang nilai 60 ya? Sebenarnya aku kesalahannya di mana sih akhirnya aku bisa kehilangan 60 nilai ini? Oke, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, aku perlu remet, persiapan untuk remet supaya at least nilainya 75 KKM. Gitu. Oke, berarti aku perlu belajar di sisi ini aja karena aku sudah sedikit menguasai yang 40 tadi nilainya. Misalkan kayak gitu. Itu sisi positifnya. Jadi perlu bisa melihat dari dua sisi, sisi negatif dan sisi positif. Gitu. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap orang itu punya sifat yang berbeda. Misalkan gini, oke adik-adik dermawan gitu. Misalkan ada temennya adik-adik itu kok dia pelit banget sih orangnya gitu, nggak mau ngasih. Tapi kita harus yakin mungkin dia pelit karena dia nggak punya cukup eh, sesuatu yang bisa dibagi. Mungkin kita punya cukup, ya itu nggak masalah, kita beda dengan dia gitu. Atau misalkan oh dia ternyata disenengin sama guru-guru, kita nggak disenengin sama guru-guru, ya nggak masalah gitu. Mungkin itu adalah salah satu keistimewaan dia bisa disenengin sama guru-guru gitu. Yang ketiga, misalkan oh kita orangnya baik, tapi kok dia orangnya galak ya, dia orangnya jahat ya, dia orangnya suka ngeledekin orang lain, ya nggak masalah gitu, biarin aja. Mungkin dia karena memang terbentuk dari lingkungan yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghakimi kayak, wah kamu orangnya nggak baik, sedangkan aku baik. Ya biarin aja dia nggak baik dengan caranya sendiri. Yang penting kita udah ngingetin secara rutin. Oh,
kamu mungkin bisa lebih baik kalau misalkan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Jadi 3 hal itu, yang pertama kalau dia dipuji nggak tumbang, kalau dia puji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yang kedua melihat sesuatu dari dua sisi positif dan negatif. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap orang itu punya sifat yang berbeda. Seperti itu. Waduh, mantap Mas. Wah, luar biasa banget nih Mas. Memang grow mindset ini ya emang kalau dikatakan emang mudah gitu ya Mas. Tapi untuk mengimplementasikannya emang kita tuh perlu banyak belajar sama diri kita gitu. Terus banyak kesabaran, banyak ya intinya emang harus terus bertahap gitu ya Mas ya untuk menerapkan grow mindset ini gitu. Kok dari Mas Gilang sendiri, dari yang udah Mas katain tadi, kira-kira proses Mas untuk bisa sampai ke grow mindset itu gimana Mas? Atau Mas kayak dulunya tuh tipe orang gimana gitu? Oke, terima kasih. Gini, konsepnya sederhana sebenarnya. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol, dan ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Misalkan gini contohnya, ulangan matematika. Gitu. Coba adik-adik pisahin sesuatu yang sebenarnya adik-adik bisa kontrol, dan yang adik-adik nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol, yang bisa adik-adik kontrol apa? Pertama, intensitas belajar adik-adik. Berapa banyak belajarnya, berapa sering belajarnya, seberapa sering ngerjain soal-soal latihannya. Yang kedua, yang bisa adik-adik kontrol, yang bisa adik-adik lakuin. Doanya seberapa kuat sih? Gitu. Jadi, oh aku udah sholat duha, aku udah sholat tahajud, semoga bisa untuk ngerjain matematika. Itu bisa adik-adik kontrol. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa adik-adik kontrol. Misalkan apa? Misalkan adik-adik nilainya jelek. Itu kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara belajar kita. Nilainya jelek, ya mungkin karena gurunya memang susah untuk dapat nilai bagus. Gitu. Atau misalkan adik-adik punya teman-teman yang nilainya bagus-bagus, jadi adik-adik kedapatan yang jelek. Gitu. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang kedua yang bisa kita kontrol apa? Cacian dari orang lain, nilai kita jelek 40. Itu nggak bisa kita kontrol. Jadi perlu sadar ada sesuatu yang ya udah kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita singkirkan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya kayak tadi misalkan ada orang lain beda banget sifatnya sama kita. Yang bisa kita kontrol apa? Ya diri kita, supaya sifat kita mengikuti standar kebaikan yang baik gitu, yang baik untuk kita, yang kita diajarkan oleh orang tua kita. Gitu. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, yakni adalah sifat orang lain. Itu nggak bisa kita kontrol, biarin aja nggak masalah. Daripada kita mikirin kayak kita ngejudgmental kayak kamu orangnya nggak baik, kamu nggak akan sukses di masa depan. Nggak ada yang tahu masalah sukses atau enggaknya. Jadi kita fokus aja pada sesuatu yang oke, kita bisa ngelakuin ini, sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, kita lakuin aja sebisa kita. Oke, berarti di dunia ini nih emang ada yang bisa dikontrol dan ada yang nggak bisa dikontrol ya Mas. Dan kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Dan kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Karena dengan kita fokus ke hal-hal yang kayak gitu, secara nggak langsung kita akan bisa menjadi orang yang bisa open-minded gitu ya Mas ya, terhadap berbagai hal. Siap. Oke Mas. Makasih banyak Mas Gilang. Wah, untuk pembelajarannya hari ini, untuk diskusinya, untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Mulai dari tadi manajemen mengenali diri, terus juga membangun semangat, lalu tentang manajemen waktu, dan juga gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi orang yang open-minded. Nah, mungkin nih Mas, terakhir nih Mas, kira-kira closing statement nih Mas, apa sih tip and trick gitu buat adik-adik semua gitu, gimana sih supaya masa-masa SMP ini bisa dilalui dengan baik dan juga maksimal? Oke, kalau dari aku pribadi, masa-masa SMP adalah masa adik-adik bereksperimen terhadap hidup adik-adik. Itu gimana caranya adik-adik bisa mengenali potensi diri adik-adik semua. Gimana caranya bisa adik-adik merasakan kegagalan, yang akhirnya adik-adik bisa belajar dari kegagalan itu supaya adik-adik bisa mencapai satu keberhasilan. Nggak masalah untuk gagal, nggak masalah untuk adik-adik jatuh, nggak masalah untuk adik-adik merasa kesulitan, asal adik-adik bisa melihat sesuatu itu dari sisi yang lebih luas, bisa melihat sisi negatifnya,
bisa melihat sisi positifnya. Jadi kalau dari aku, semangat terus untuk adik-adik, semangat mencicipi apapun yang akan adik-adik hadapi ke depannya. Jangan patah semangat, dan jangan lupa juga terus berdoa supaya adik-adik bisa sukses bersama dengan teman-teman adik-adik sekarang. Terima kasih. Amin. Wah, luar biasa. Makasih banget, Mas. Dan tepuk tangan nih teman-teman buat kita semuanya, terutama buat Mas Gilang yang lagi nonton, tepuk tangannya. Jadi teman-teman bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman bahwa pada saat ini, pada masa SMP ini, teman-teman pokoknya coba aja, nggak usah takut gagal, nggak usah takut celaan orang diremehin, nggak usah. Pokoknya coba aja cari tahu aku tuh sukanya apa sih, aku tuh minatnya di mana, terus konsisten, sedikit menjadi bukit. Lalu juga dari situ teman-teman mulai belajar untuk bisa dibilang mendisiplinkan diri teman-teman, dan juga nantinya bersama-sama teman-teman yang lain gitu untuk mengerti orang lain, untuk bergerak bersama kebaikan gitu, nantinya juga akan membawa kita secara nggak langsung untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman, sesi tanya jawab kita sama Mas Gilang. Makasih banyak buat Mas Gilang. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu buat Mas Gilang dimanapun nantinya, untuk karirnya, untuk personalnya, dan juga untuk mimpi-mimpi ataupun kontribusi Mas Gilang nantinya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, kepada Mbak Balkis dan juga Mas Izul. Oke, terima kasih Mbak Bira dan juga terima kasih Mbak Putri. Waduh, mantap banget nih. Tadi saya kagum banget dengan jawaban dari Mas Gilang gitu ya. Keren banget pokoknya Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih udah mau berbagi ilmu untuk adik-adik SMP di Kecamatan Kismantoro, dan juga tentunya buat kami yang sudah mahasiswa pun ini bisa jadi tambahan ilmu pengembangan diri untuk kami. Contohnya tadi kayak jangan menunda-nunda tugas seperti itu. Oke, nggak kerasa nih Mas, kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Saatnya kita berpisah, tapi adik-adik tenang aja nih, karena nanti materi ini dapat diputar ulang di YouTube KKN Kismantoro. Jadi adik-adik nggak perlu takut lupa, aduh tadi Masnya ngomong apa ya, aduh tadi aku lupa nih gitu, nggak perlu takut. Jadi kalau adik lupa, bisa langsung cek di YouTube-nya KKN Kismantoro, terus buka bagian video self-development seperti itu ya. Baiklah, saya Balkis dan rekan saya Izul. Kami undur diri dari pembawa acara. Mohon maaf jika selama kami menjadi pembawa acara ada kesalahan. Terima kasih buat Mas Gilang. Terima kasih buat adik-adik SMP di Kecamatan Kismantoro yang sudah menonton materi sosialisasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pendidikan dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.